akan membahas tentang IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia serta perkembangan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin presentasikan tugas makalah yang berjudul IPA, Teknologi bagi Kehidupan Manusia serta Perkembangan Teknologi. Langsung saja A. Sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Peradaban dan teknologi mulai dari zaman purba sampai dengan zaman modern saat ini ternyata selalu mengalami perubahan. Masyarakat purba antara 4 juta tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 20.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi mengalami perubahan peradaban dan teknologi. Sejarah umat manusia dibagi menjadi 3 gelombang dengan perincian sebagai berikut. A. Gelombang 1 dari 8.000 Masehi sampai 1.700 Masehi menggunakan baterai alamiah. B. Gelombang 2 dari 1.700 sampai 1.790 menggunakan energi fosil. C. Gelombang 3 dari 1.790 sampai sekarang. Era informasi. Pada gelombang 3 manusia pada informasi tidak padat dan menghemat teknologi. Informasi berkembang setelah ditemukannya mesin Pocari pada tahun 1890. B. IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. 1. Pengembangan teknologi. Sifat manusia adalah selalu munculnya keinginan yang lain. Bila keinginan yang lama telah terpenuhi, demikian pula setelah manusia tidak mau mengalami kesulitan dalam kehidupan, inginnya selalu menjadi mudah. Penerapan sains dan teknologi pada dunia industri dibutuhkan guna mendorong kemajuan perekonomian Indonesia yang berbasis sains. C. Peran dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan. Peran IPA saat ini yang sangat menonjol adalah masalah komputer. Dampak positif, banyaknya manfaat dan dampak IPA serta teknologi terhadap kehidupan manusia. A. Pengolahan minyak, bidang pertanian. Dampak negatifnya adalah di samping dampak positif, ada juga penggunaan teknologi juga berdampak negatif. Contohnya suatu pabrik kertas, pabrik gula, pabrik tahu, dan lain-lainnya langsung saja dibuang ke sungai akan berdampak buruk pada air sungai, ikan mati. Dipetakan 6 kelompok teknologi futuristik yang bakal domin, yaitu komputer super dan komputer masif, kecerdasan buatan dan robotik, kedokteran seluler dan molekuler, materai nano dan mesin-mesin supersonic, produk energi planetar yang terbarukan, transportasi magnetic charge, electric race, kereta api yang mengembangkan secara magnetis, dan angkatan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya Rahmat tadi, dan saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. A. Bioteknologi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sudah tidak asing lagi dengan kata bioteknologi.
Lalu, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi merupakan dua gabungan kata, yaitu bio dan teknologi. Bio berarti makhluk hidup dan teknologi adalah cara untuk memproduksi barang atau jasa. Di sini dapat kita definisikan bahwa bioteknologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang pemanfaatan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa. 2. Peran bioteknologi. Bioteknologi pada saat ini dan di masa mendatang sangat berperan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Tahun 2030 diperkirakan bioteknologi akan dapat menyumbang 2,7% pada GDP negara maju atau kelompok OECD, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. 6. Biotika. Seperti telah diuraikan pada bab di muka bahwa bioteknologi bekerja dengan organisme alamiah, mutasi, atau rekombinan. Biotika berasal dari bahasa bios yang berarti kehidupan dan etos yang berarti norma-norma atau nilai-nilai moral. Biotika merupakan studi interdisipliner tentang masalah yang ditimbulkan oleh perkembangan bidang biologi dan ilmu kedokteran baik skala mikro maupun makro, masa kini dan masa mendatang. Mungkin ini saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Musdalifah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Musdalifah akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. B. Teknologi informasi. Yang pertama sejarahnya. Herman Holkrit, Biro Sensus Amerika Serikat, pada tahun 1990 merupakan orang pertama kali yang menemukan dasar komputer, sehingga disebut bapak komputer modern berkat penemuannya berupa mesin pencet card. Komputer pertama yang dibuat adalah Mark I oleh Howard Aiken yang bekerjasama dengan IBM International Business Machine tahun 1944. Komputer ini dapat melakukan penghitungan aritmatika secara logis. Pembuatan mesin komputer elektronik pertama dilakukan oleh J. Fraser dan J. W. Moseley dengan nama ENIAC, Electronic Numeric Integer and Calculator, tahun 1945. Dua, generasi komputer. Generasi komputer dibagi menjadi 5. Generasi pertama dari tahun 1942 sampai 1958. Lalu generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1964. Lalu yang generasi ketiga dari tahun 1964 sampai 1970. Lalu yang ke generasi keempat dari tahun 1976 sampai 1999. Lalu generasi terakhir atau generasi kelima yaitu dari 2000 sampai sekarang. 3. Aplikasi teknologi informasi. Aplikasi teknologi informasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan cara kerja, yang kedua berdasarkan variasi proses, dan 3. aplikasi dalam kehidupan. Dampak positifnya itu ada internet sebagai media komunikasi, media pertukaran data dengan cepat, media untuk mencari informasi, kemudahan memperoleh informasi, internet sebagai media untuk pendidikan, kemudahan efisiensi biaya, dan yang terakhir kemudahan bertransaksi dan berbisnis. Yang dampak negatifnya itu ada pornografi, penipuan, computer addiction, violence and gore, gaming, dan carding. Mungkin ini saja presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum.